Kanjeng Nabi niku ngajari kula panjenengan niku nek Jawa ujan langsung donga Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang membawa manfaat, curahan hujan yang membawa berkah. Tapi biasanya awake dhewe ora ngono nggih. Nek udan piye? Wah, udan. Kacau iki, ruwet iki bakalan. Ya akhirnya dadine kaya ngono, ngawai dhewe niki sing njaluk marang Gusti Allah. Allah sudah menyatakan niki mau sing diketerangkan kali beliau niku termasuk pelajaran-pelajaran ilmu tauhid. Bab tentang yakin percaya marang Gusti Allah. Napa ingkang dadi firman-firmane Gusti Allah, ayat-ayate Gusti Allah, dawuh-dawuhe Gusti Allah, termasuk napa ingkang dadi keterangane junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyampaikan ana inda dhanni abdi bi falyadunnu bi ma syaa. Aku ini sesuai persangkaan hambaku, maka monggo silakan jenengan mau nyangka apa aku kasih. Lah sing aneh niku kadang awake dhewe tiyang muslim, tiyang mukmin ora gelem nyangka apik marang Gusti Allah. Akhirnya dadi sing rugi. Pambasan saya ruwet urip niku saya rutok. Anten tiyang boten muslim, boten mukmin ning percaya uripe niku bakal penak, bakal gampil diparingi kali Gusti Allah. Lho niki bab iman, bab yakin marang Gusti Allah. Makanya kalau belajar biasanya niku bab tauhid dipentingno. Sebab ben awake dhewe niki ana yakin percaya marang Gusti Allah. Maka alhamdulillah, termasuk dengan rahmat Allah kita malam hari ini dikumpulkan bersama di bawah payung Sahibul Khol Ki Haji Raden Asnawi ingkang mugi-mugi berkahipun lumeber buat kita semua, keluarga kita, wilayah kita, bahkan negara kita dan seluruh kaum muslimin dan kehidupan manusia di dunia ini. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang mana satu ibadah yang istimewa, satu ibadah yang agung, satu ibadah yang salah satu keterangan dari guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Beliau menyatakan alangkah indahnya selawat ini. Saat engkau baca selawat, langsung Allah bukakan pintu 10 rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat anda baca salawat, langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah terus disampaikan, maka mau nggak mau dikenal oleh Nabi. Kalau sudah dikenal oleh Nabi, nggak mungkin nggak dicintai oleh Nabi. Maka salawat ini salah satu media kita untuk cinta Nabi dan dicintai oleh Nabi. Maka ini ku dadi kebiasaan tiang-tiang alim, kebiasaan tiang-tiang ingkang mulya mau salawat dening junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kita berharap semoga Allah tumbuhkan di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, nanti kalau kita baca sejarahnya orang alim, kita baca sejarahnya para wali, kita nggak akan terheran. Kita akan melihat, ya Allah, beruntungnya mereka ini menjadi penerus yang mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya tugas yang berat, bukan tugas yang enteng, tugas yang sangat berat meneruskan perjuangannya Rasulullah. Tapi beliau orang-orang yang istilahnya asalnya beliau ini manusia biasa, kok bisa dapat pangkat yang tinggi meneruskan perjuangannya Rasulullah? Sebab apa? Ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena kalau sudah cinta, tidak ada yang berat. Kalau sudah cinta, semuanya ringan. Kalau sudah cinta, nggak ada masalah.
Enggak, kalau sudah cinta kadang hilang rasa takut. Namanya cinta ini biasanya menjadikan orang kadang buta. Nah, cinta sama Rasulullah butanya insya Allah orang dadekno keliru, tapi bakal digantuk berkah donga suka junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berharap berkah salawat, semoga kita makin cinta Nabi Muhammad, dicintai Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, berjumpa dengan Nabi Muhammad, kumpul di dalam surga dengan Nabi Muhammad bersama semua orang yang kita cintai. Amin Allahumma. Ikhwani rahimakumullah, kita hadir di sini untuk mengenang salah seorang yang dimuliakan oleh Allah, salah seorang yang sudah tidak bersama kita jasadnya, tapi ruhnya subhanallah diizinkan oleh Allah bersama kita, semangatnya bersama kita, peninggalannya bersama kita, bahkan saat disebut namanya menjadi kucuran rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saat disebut namanya datang keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah pun sampaikan kepada kita melalui Al-Quran cerita-cerita orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipilih oleh Allah, baik itu para nabi, baik itu para rasul, baik itu orang-orang tertentu yang dimuliakan oleh Allah. Agar apa? Kita mengambil hikmah, kita mengambil pelajaran, kita mengambil semangat, kita mengambil tauladan, kita mengambil contoh, kita mengambil panutan. Mereka sama seperti kita, tapi kok menjadi istimewa. Maka kita pun ingin menjadi istimewa dengan mengikuti perjalanan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk cerita ada seorang wali min auliyaillah, namanya Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad dan Wiridul Latif dan masih banyak yang lain. Kitabnya ada Nasahid Diniyah dan Silsilah Hadadiyah, yang ada beberapa kitab. Seorang alim yang sebenarnya dari kecil diberikan cobaan oleh Allah, matanya buta. Umur 4 atau 6 tahun sakit panas yang sangat, matanya buta. Tapi kok bisa menjadi orang yang istimewa seperti itu? Di masa kecilnya, saat beliau mendengarkan cerita orang-orang yang saleh, mendengarkan cerita orang-orang yang istimewa, mendengarkan cerita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, timbul di dalam hatinya keinginan, saya ingin seperti itu, saya ingin seperti mereka, saya ingin seperti orang-orang yang dicintai sama Allah itu, saya ingin dapat pangkat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti awake dhewe niki lho, awake dhewe niki nek diceritani wong-wong sing sugih uripe penak, kira-kira kepingin apa mboten? Kepingin tok apa kepingin banget? Kepingin banget. Soalnya apa? Penak pikire. Hanya orang yang punya jabatan, masya Allah, dengan jabatannya dia enak, kemana-mana dijaga, dihormati. Kita enak ya jadi kaya wong niku. Kadang sampai ada orang kepikiran cita-citanya pengen seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang yang dimuliakan oleh Allah, bukan cuma nanti di dunia, di akhirat bakal ditunjukkan yang lebih hebat lagi, yang lebih dahsyat lagi. Seperti Al-Habib Salim bin Abdullah Syadili, beliau mengatakan nanti di yaumul qiyamah akan dilihatkan sama Allah kedudukan tinggi para alim ulama, kedudukan tinggi orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang mereka kedudukannya ditunjukkan oleh Allah, penghormatan yang besar dari Allah, yang lebih besar dari penghormatan semasa orang-orang menghormati mereka di masa hidupnya di dunia. Beribu-ribu kali, berjuta-juta kali, dan ini pemberian dari Allah dan sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti itu Imamul Haddad, termasuk saat diceritakan tentang seorang wali min auliyaillah, Sayyidina Syekh Habib Bakar bin Salim, alim, wali, saleh, akhlak, orangnya hebat, masya Allah, karomahnya kalau dibilang gak ketulungan. Maka Imamul Haddad yang masa itu masih kecil,
bermain dengan teman-temannya, ada masanya kumpul dengan teman-temannya, dia ngomong sama teman-temannya, saya pingin seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Teman-temannya yang waktu itu dengar ngomong, Abdullah, Abdullah, sadar, ente yang bener. Iya, ente ngomong apa? Saya pingin seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Abdullah, ente sadar dong, lihat diri ente. Ente nggak sadar keadaan ente? Iya, saya sadar, makanya saya sadar saya pingin seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Abdullah, ente lihat diri ente. Ente ini buta. Syekh Abu Bakar bin Salim, wali, alim, karamahnya Masya Allah, catatannya, bukunya ada, sejarahnya ada, kehidupannya ada, masjidnya masih ada, tempat ibadahnya masih ada, rumahnya masih ada, sejarahnya begitu hebat. Beliau orang yang dicintai sama Allah, mendapatkan kemuliaan, ketemu Rasulullah dalam keadaan mimpi, dalam keadaan yaqadhah, orang yang istimewa. Ente nggak lihat diri ente yang buta? Kata beliau, iya, justru saya lihat diri saya pingin seperti beliau. Ya Abdullah, iya. Gantian Habib Abdullah yang waktu itu masih kecil nanya sama teman, emang saya nggak boleh seperti dia? Ya bukan nggak boleh, ente lihat diri ente dong. Kata beliau, ya saya lihat diri saya mau nanya sama anda, silakan, apa? Emang yang jadi Syekh Abu Bakar bin Salim seperti itu siapa? Allah. Yang ngangkat dia menjadi seorang wali min auliyaillah siapa? Allah. Yang namanya sampai sekarang menjadi harum yang mengedikan itu siapa? Allah. Yang memberikan pangkat yang tinggi itu siapa? Allah. Yang memberikan Syekh Abu Bakar bin Salim karomah besar siapa? Allah. Semuanya Allah. Ya udah, nggak usah ente bingung, saya juga mau minta sama Allah. Yang saya perlu tahu bagaimana dulu kehidupannya Syekh Abu Bakar bin Salim, sehingga saya bisa tiru sedikit demi sedikit, sehingga kelak saya bisa seperti beliau, dan bahkan saya ingin lebih dari beliau. Shallallahu Nabi Muhammad. Makanya dikatakan oleh ulama, termasuk guru kita Al Habib Zain bin Semit, Al Habib Bakar Adni, yang juga kemarin diterangkan oleh guru kita Al Habib Jindan waktu majelis dengan beliau, Al Gus Baha juga di Lasem. Keturunan orang soleh itu ada 3 katanya. Bentuk keturunan itu cuma golongannya ada 3. Yang pertama sabik, mendahului, bukan lagi sama tapi mendahului, lebih. Contohnya banyak, contohnya orang-orang yang istimewa kita banyak, baik itu dari para habaib ataupun para kiai ataupun yang lain. Mereka mendapatkan kedudukan yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak mau, benar berkahnya orang tuanya, berkahnya datuknya, berkahnya dulunya, tapi mereka menjadi orang yang sabik lebih dulu dapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka melebihkan dalam mengikutinya, melebihkan dalam mengamalkannya, melebihkan dalam khusyuknya, melebihkan dalam khudurnya, melebihkan segalanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dilebihkan oleh Allah. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid, yang termasuk maulidnya sering dibaca, maulid Habsyi, maulid Sintut Durar, beliau mengatakan, aku dapat kedudukan yang mulia ini bukan mudah. Aku ambil roksus subhah, aku ambil kepalanya tasbih, dan aku pegangan dengan kepala tasbih itu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku ikuti apa yang menjadi ajarannya Nabi Muhammad, kebiasaannya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad. Aku pegangan dengan Nabi Muhammad, sehingga aku pun didekatkan oleh Allah dengan Nabi Muhammad, dan aku mendapatkan kemuliaan dekat dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga seperti itu, dan masih banyak daripada ulama-ulama kita yang mereka mungkin lebih pangkatnya tinggi daripada pendahulu-pendahulunya, atau bahkan mereka yang masuk, Masya Allah, mereka sabik mendahului. Mungkin awake dhewe kelas koyong ini rada abot ya, tapi masalahnya jajane mboten abot. Das-dasane awake dhewe niki lho, perawakane awake dhewe niki ra ono niat kepingin luwih mulya niku gak ono.
Wis pokoke gondelan ora apa-apa, Beb. Ya Gus. Sing penting awake dhewe iki gondelan selamat. Nek pakai pemikiran kita orang Islam ini kebanyakan ketinggalan kenapa? Pemikiran kita ini sing penting mlebu surga. Bener apa mboten? Sing penting mlebu surga. Ndek pojokan depipis ora apa-apa. Sing penting ketimbang neraka. Lah ya bener, nek bandingke surga mbek neraka ya bener. Luwih penting surga, pojokan dhewe gak apa-apa, wis paling pojok pol paling keri ora apa-apa. Sing penting surga. Lha iki pola pikir ora bakal maju. Makanya umat Islam banyak ketinggalan karena masalahnya ini. Coba kita pikirkan, bandingkan, saya pengen surga yang paling atas. Dan ini ajarannya Nabi Muhammad. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kalau minta surga salul firdausil a'la, kalau minta surga yang paling tinggi, sambil dalam hati minta sama Allah, ya Allah muliakan saya surga yang paling tinggi dengan amal, dengan perbuatan, dengan ucapan yang menjadikan saya dapat itu. Artinya apa? Ora bakal entuk niku kabeh kecuali ngikuti sing duwe paling pangkate paling dhuwur sinten? Nabi Muhammad. Makanya mereka orang-orang istimewa dapat itu. Kenapa? Ikutinya Nabi Muhammad. Dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cuma bandingannya surga mbek neraka, ya bener ndek pojokan gak apa-apa. Wis ngaji sithik ora apa-apa, berkah sing penting sur. Banyak seperti itu, banyak. Awake dhewe kaya ngono juga. Oh, rubah. Kita harus bisa lebih. Mereka katanya sama-sama makan nasi, mosok kita makan nasi nggak bisa. Yang penting cara mangannya sing beda. Ora masalah mangan sithik, mbak iki janjane ora masalah. Kalau mereka ulama-ulama kan makannya dikit, iya, tapi kan ono biyane perjuangannya kan ono. Lah awakmu saiki perjuangannya pripun? Maka mereka bisa jadi sabit karena keistimewaan yang mereka dapat. Niatnya yang tinggi, semangatnya yang hebat, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. As-saqi baqi, yang memberikan masih selamanya ada, Allah Subhanahu. Yang kedua, lahik, ketemu. Wong tuane wong apik, wong tuane wong bener, wong tuane lempeng, melu senajan mlakune kangelen, kadang ya kesandung tiba, tetep ngikuti perjalanannya. Sak elek-eleke keturunan niku tetep bakal ketemu, nggak bakal ditinggal sama beliau-beliau, nggak bakal ditinggal. Kita punya guru orang-orang yang baik, jauh kita dari kemuliaan beliau, tapi kita berusaha megang amalan beliau, megang nasihatnya beliau. Susah kita berusaha, walaupun kadang kita tersandung, kita jatuh, kita bangun lagi, nggak bakal ditinggal sama beliau-beliau, akan digandeng, nggak bakal ditinggal. Ibaratnya mereka nggak akan meninggalkan kita. Siapa yang diikuti mereka? Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nggak akan meninggalkan umatnya. Begitu pula orang-orang yang mulia di sisi Allah. Ada orang yang berusaha nggak bakal ditinggal. Ini yang ketemu. Perjalanan yang mengikuti, baik itu dari yang mulia sampai yang paling biasa. Ibaratnya kalau ini maca kitab, termasuk nasihat-nasihatnya Al-Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ceramah-ceramahnya beliau. Niku zamannya beliau di Hadramut. Niku nek Hadramut ada ribuan orang kumpul, termasuk istimewa. Sebab masyarakatnya beda di Indonesia. Itu beliau pernah berangkat ziarah Nabiullah Hud, keadaan 100 tahun yang lalu. Itu yang ngikuti beliau, berangkat sama beliau untuk ikut ziarah Nabi Hud, ribuan orang. Zaman dia beliau naik onta, naik keledai, rombongan ada yang naik onta, ada yang naik keledai, ada yang jalan kaki. Ribuan orang. Itu kalau sudah sampai masalah berhenti dari Semarang mau ke Surabaya, mampir Demak nginap semalam. Itu sudah masuk kota Demak, di rumahnya siapa yang dijamu di tempat itu, beliau nggak langsung masuk rumah, dudukan di luar dulu. Kita awanin, Habib masuk, sudah disiapkan. Tidak apa-apa, saya di sini dulu nunggu rombongan saya masuk semua. Ditunggu sampai semuanya sudah masuk, baru beliau masuk. Nanti ke Kudus juga gitu, berhenti, duduk lagi di depan. Beb, monggo beb, pun disiapkan jenengan badi istirahat pun siap. Boten, kalau tak nunggu rombongan riyen. Ini yang ketemu, ditunggu, nggak bakal ditinggal. Yang bahaya ini yang ketiga, mahik, melenceng.
Sudah nggak ngikutin, nggak berusaha, melu sing aneh-aneh, melu sing anyar-anyar, melu sing semrawut. Naudzubillah min dzalik. Makanya disampaikan dan dihidupkan majelis-majelis seperti ini untuk kita berada di realnya beliau-beliau, di jalurnya beliau-beliau, dengan keadaan yang sesuaikan dengan keadaan kita. Padahal perjuangannya tetap sama. Intinya mau cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh pokoknya cuma dua yang paling penting, hawa nafsu, syaitan. Sudah. Yang lainnya bantuannya dunia. Pencegat pertama, musuh pokoknya syaitan. Allah menyatakan inna syaitana aduun lakum fattahiduhu aduan. Setan ini musuhmu, jadikan dia setan musuh. Jangan sekali-kali jadikan teman. Kau bakal tersesat, kau bakal celaka, kau bakal rusak, kau bakal terganggu, kau bakal hilang. Sebab nopo nek setan niku ngajak api, orang mungkin. Ada sudah perjanjian dengan Allah akan mengajak kita selama-lamanya kumpul bareng ning neraka. Nah, kita disampaikan sejarah kehidupan daripada seorang yang soleh, seorang yang menyebarkan dakwah, menyebarkan agama. Kenapa? Yang diikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangannya, dahsyatnya yang kehadap keadaan yang dijumpainya, bahkan maaf sampai ditahan, dipenjara, tidak menghilangkan surutnya untuk menyampaikan dakwah Islam, tidak menghilangkan surutnya mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak surutnya untuk menyampaikan dia punya mutiara-mutiara di dalam dirinya untuk disampaikan orang lain pun mendapatkan kenikmatan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Subhanallah, karena dia membawa nama harum Allah, sampai sekarang namanya diharumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu beliau berjuang, sekarang kita yang berjuang. Loh, gawe acara ini berjuang apa betul? Berjuang, gawe panggungnya, gawe teratake, buat hiasannya, ngundangi Roro Rene, ngundang Gus Baha. Ini berjuang ya Gus ya? Uangnya ngundang Gus Baha nih. Oh, repot jadwalnya padat. Subhanallah, berjuang. Dulu beliau yang berjuang, sekarang kita yang berjuang untuk beliau. Pingin kedatangan orang-orang, dikabarkan, diundangi, biar apa datang? Kita yang berjuang. Kenapa? Dulu beliau yang berjuang. Dulu beliau yang susah payah. Beliau dulu yang rekoso ceritanya. Beliau dulu yang kesana kemari, bingung nyari sesuatu untuk mengumpulkan, untuk mengajak orang kepada Allah. Sekarang beliau istilahnya sudah dalam keadaan nikmat, di dalam nikmatil jannah. Kita yang berjuang untuk mengikuti beliau. Kita yang berjuang di belakang beliau. Kita yang berjuang meneruskan beliau. Sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan tantangan kita, sesuai dengan yang kita hadapi. Sing penting ojo nganti nuruti hawa nafsu. Hawa nafsu niku maaf sak api-api hawa nafsu bakal jadi kecelaka. Pangkate awake dhewe menungso biasa. Dudu pangkat wali sing khusus. Nek wali sing khusus niku kadang hawa nafsune nurut. Makanya di dalam kitab Tadhkirah Hadramiyah atau bukan Tadhkirah Hadramiyah, ada Hadramiyahnya karangan Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf. Di situ diceritakan ada satu orang non muslim, boten tiang mukmin, boten tiang muslim, tapi terkenal koyok wali. Di dalam kitabnya Habib Muhammad bin Hadi cerita, orang ini kalau didatengin orang tahu, wah kau datang mau tujuan ini ya. Jadi yang di hati kita tuh langsung dia tahu. Istimewa orang ini, tapi dadino fitnah, akhirnya jadikan orang yang beriman goyah. Ada satu orang alim, satu orang dakwah di zaman itu mikir, wah ini dijar-jarno bahaya ini, bisa menjadi fitnah agama. Wah ini harus diselesaikan. Di dalam kitab itu diceritakan si orang alim ini mau sowan ke orang itu, bawa pisau di belakangnya, mau bunuh orang itu. Orang main-main gitu. Mateni, bukan main-main, bunuh langsung. Dia bawa pisau disilitkan belakang, dia berangkat ke rumahnya orang itu, diketuk pintu, duduk dibuka pintu, sinten kula, oh nggih, oh ada perlu apa? Udah saya mau main-main, yang bener. Udah saya mau sini aja, mau ketemu ya, sekedar pingin ketemu, pingin kenalan, pingin ngobrol. Yang bener, jenengan orang alim loh. Enggak, saya mau datang ke sini, saya harus pengen kenal. Katanya jenengan ini begini. Saya pengen tahu. Yang bener.
Saya tahu yang di hati panjenengan. Jenengan mau bunuh saya tuh? Tahu. Saya tahu jenengan sudah bawa pisau di belakang. Mau bunuh saya tuh? Silakan, tidak ada masalah. Kaget ini orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata benar. Wah, ini jangan-jangan pikir ono demite, ono tuyule, ono kuntilanake sak maceme. Apa ini? Ya. Akhirnya dia punya tujuan lain. Yang asalnya mau bunuh, akhirnya dia mau ngajak orang itu masuk Islam, didakwahi Islam, diajak masuk Islam, diterangkan tentang Islam, ditawari untuk masuk Islam, diajak bersyahadat. Setiap diajak masuk Islam, orang ini nolak. Enggak. 2 kali diajak, enggak. 3 kali diajak, berkali-kali diajak, bilang enggak. Akhirnya orang tadi, alim tadi nyerah. Wis nek ngono tak tinggal wae. Wis aku gak iso hidayah saka Gusti Allah. Wis ya wis nek ngoten kula tak pamit. Nggih, matur suwun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kaget lu. Tadi ditawari ndak mau, sekarang saya mau pulang malah ngucap 2 kalimat syahadat. Bingung mengenai. Nanya, "Mas, maaf Mas, jenengan ini kok aneh? Kenapa? Jenengan dari tadi saya ajak masuk Islam ndak mau. Sekarang saya mau pulang malah jenengan masuk Islam." "Oh, iya Pak. Saya ini terus terang Pak dapat semua ini karena saya tidak pernah nurutin hawa nafsu saya. Hawa nafsu saya minta kanan, saya kiri. Hawa saya minta ke depan, saya ke belakang. Saya ini." Diceritakan seperti itu. Lah kira-kira hawa nafsu dhewe awake dhewe ya. Kepingin ayam golek ayam. Kepingin sate golek sate. Kepingin apa meneh? Awake dhewe niki kira penurut hawa nafsu, senajan halal orang apa-apa neng ojo keterusan. Soalnya hawa nafsu ini diterus-terusno tetap malah membahayakan. Makanya beliau tidak mau nurutin hawa nafsunya. Beliau mau ngikutin apa yang menjadi ajarannya Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di dalam sejarah disampaikan di manakibnya Kiai Haji Raden Asnawi tidak terlepas untuk mengajak berdakwah. Beliau ngajar di sana, buka majelis di sini, menyampaikan ajaran Islam dengan tantangan yang berat, dengan tantangan yang dahsyat, bahkan sempat dipenjara karena difitnah dan macam-macam, dituduh yang macam-macam, tapi tidak menyusutkan untuk mengajak orang beriman kepada Allah dan tidak di dalam dirinya ada permusuhan dengan yang lain. Tidak mengatakan dengan ajaran-ajaran yang menyakitkan orang lain, cuma mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini ajarannya Nabi Muhammad. Dan ini yang menjadi keinginan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saat ditinggal sang istri tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dan juga pamannya Abu Talib dalam keadaan sedih sehingga dikenal di dalam sejarah Ammul Husni. Tahun yang menyedihkan bagi baginda Rasul. 2 orang yang dicintai, 2 orang pembantu perjuangan Rasulullah, 2 orang yang menjaga Rasulullah, 2 orang yang menenteramkan hati Rasulullah, 2 orang yang menyenangkan hati Nabi, diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sedih hati Nabi. Tapi sedihnya tidak berlarut-larut. Cepat-cepat beliau kepikiran, saya harus menyampaikan dakwah Allah. Kalau di Mekah nggak bisa, saya ke Taif. Berangkat Rasulullah ke Taif. Hanya ingin menyampaikan ajaran untuk mengajak orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini kalau diucapkan dengan tulus, ikhlas. Rasulullah SAW mengatakan man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbih infatah wa syarah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hati benar-benar, maka terbuka hatinya, terbuka rahmat Allah, terbuka pintunya Allah, terbuka ilmunya Allah, terbuka cahayanya Allah. Wansyarah, hati itu lapang, tenang, adem, ayem, nggak ada sumpah. Butuh untuk kita benar-benar masuk ke dalam kalimat artinya ikhlasnya artinya nopo. Ya ngomongnya gampang ikhlas. Ngelakoni ini kadang awake dhewe ora paham sing maksudnya ikhlas ki piye to? Karena Allah ki piye ceritane? Wong awake dhewe niki lak salat mboten nate ikhlas. Kepingin nek bar salat iki maksudnya awake dhewe salat kan ben uripe penak, rezekine makmur, uripe gampang. Niku mboten ikhlas ana tuntutane saka salat.
Ikhlas niku ora ana urusan apa-apa, sing penting dilakoni. Meh uripe penak ora penak sing penting ridhone Gusti Allah. Makanya Rasul seperti itu. Dilemparin di Taif, bukan disambut, dilempari batu. Dihina, diteriakin orang gila. Dalam satu riwayat diterangkan Rasulullah mengangkat tangan, salah satu doanya, ya Allah kalau ini mang ridhomu aku ridho, kalau ini karena kesalahanku atau aku berbuat keliru ampuni dosa hambamu ini ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah beliau juga seperti itu, di hatinya intala dengan mengajak orang cinta kepada Allah, beriman kepada Allah. Ada satu cerita tentang Nabi bagaimana saat beliau ketemu seorang ibu-ibu, wallahu alam nih cerita tentang ini. Mungkin kalau masalah sumber-sumbernya saya yakin sebelah kiri saya lebih paham, lebih mengerti. Beliau jagonya masalah itu. Rasulullah di dalam riwayat keluar dari rumah, ada seorang ibu-ibu yang habis pulang belanja. Pulang belanja, nggak ada yang ngangkatin barang berat. Rasulullah nawarin diri, Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya, biasanya di sini banyak orang, kok nggak ada orang ya? Nah kenapa Bu? Ini saya bawa belanjaan berat, nggak ada yang ngangkat. Biasanya angkat Bu. Nggak tahu kalau yang ngajak ngomong Nabi Muhammad. Rasulullah tenang, nawarkannya dengan tulus, ikhlas. Kita yakin Rasulullah paling mukhlisnya manusia, paling ikhlasnya manusia, paling tulusnya saya angkat Bu. Udah, nanti repot. Udah, saya angkat kan. Oh, oke. Matur suwun. Rumahnya mana? Dekat sebelah sana. Oh, ini kalau saya kadang tanya sama orang dekat itu saya lihat. Kalau dekat tangannya agak ngangkat itu berarti agak jauh. Nek motone rodok munggah meneh, luwih adoh meneh. Tapi kalau kakinya sampai jinjit, oh jauh banget itu pasti. Ya kadang nanya sama orang deket, itu deket sama sana itu deket, itu ngomong sampai deketnya itu panjang, deket. Oh itu berarti panjang, jauh sudah itu. Ini ibu juga ngomong deket sebelah sana, dibawa sama Rasulullah. Ternyata keluar dari kota Madinah, keluar agak ke sana, agak ke sana, agak ke sana. Rasulullah mukanya tidak berubah, terus ngomongnya awal diri kan dihapusin nesu gitu. Jari ini cedak aduh ngapusi, tua ngapusi. Tua ambu lemah ngapusi dosa. Ini enggak, Rasulullah dengan wajah senyumnya yang terkenal senyumnya Rasulullah enggak hilang, senyum dia bawakan. Sampai di tempat, singkat cerita sampai di tempat diturunkan barang, si ibu ini lihat Rasulullah seneng. Sudah wajahnya enak, dengan senyum, dengan akhlak, dengan adab, dan tidak ngomong yang jelek. Senyum, seneng si ibu, pingin ngasih hadiah. Dia buka barang belanjaan, buka dompet, istilah delok duit entek. Mau ngasih uang nggak ada. Kalau mau ngasih belanjaan gak pantas, wong tuku sayur asem nopo-nopo lah. Mau ngasih hadiah kok itu. Rasulullah nanya, Bu, ada apa Bu? Enggak. Ada yang ketinggalan, ada yang hilang. Enggak. Lah kenapa Bu? Saya ini masya Allah cerita. Saya lihat jenengan kok seneng. Jenengan orangnya baik, wajahnya rupawan, menarik hati, bercahaya, akhlak panjenengan hebat. Saya seneng sama panjenengan. Saya mau ngasih hadiah. Oh enggak Bu, enggak usah. Enggak, saya maksa, saya mau ngasih hadiah. Yes, monggo silakan. Tapi saya enggak punya sesuatu untuk dihadiahkan. Saya cuma ngasih nasihat ya. Oh monggo Bu. Rasulullah terima dengan senang hati. Apa nasihatnya? Kan enggak tahu kalau yang diajak ngomong Rasulullah. Dan si ibu ini waktu itu masih awal-awal Nabi Muhammad ceritanya. Si ibu ini ngomong, Mas, tolong jangan deket-deket sama yang namanya Muhammad. Jangan deket-deket sama yang namanya Muhammad. Jangan berteman dengan Muhammad. Itu orang nggak bener, nakal. Terus itu orang nggak bener, rusak. Gitu ya Bu? Iya. Tolong ya. Jenengan orang baik. Nanti kalau deket sama Muhammad rusak jenengan. Oh gini Bu. Saya minta maaf kalau saya ada salah. Loh enggak, jenengan enggak salah. Saya yang terima kasih. Enggak Bu, saya kalau minta ada salah saya minta maaf. Enggak, jenengan ini baik. Saya cuma pesan jangan deket-deket sama Muhammad. Jangan berteman sama Muhammad. Nah, Muhammad cuma dengan senyum. Oh gitu. Saya kalau salah saya minta. Enggak, jenengan enggak ada salahnya. Saya terima kasih. Bu, saya Muhammad. Muhammad. Iya Bu, saya yang namanya Muhammad. Jenengan. Iya. Kira-kira wong koyo ngene terus perasaannya piye ngono ya? Kayak dikaplok mesti ngono ya. Jenengan Muhammad. Ya.
Oh, kurang ajar konco kuwi, gosipe gak genah. Nggak pernah tahu Nabi Muhammad, nggak pernah duduk dengan Nabi Muhammad, nggak pernah lihat Nabi Muhammad, cuma dapat kabar tentang Nabi Muhammad yang nggak baik semua, yang nggak enak semua, yang jelek semua, sehingga tidak timbul di hatinya tidak senang dengan Nabi Muhammad, benci dengan Nabi Muhammad. Lihat ada orang baik sampai dipesenin jangan kumpul dengan Nabi Muhammad, jangan berteman dengan Nabi Muhammad. Untungnya ketemu Nabi Muhammad, dia ketemu awake dhewe. Keplai ibu itu malah karena ngomong sih genah, wong tuwa ora genah iki. Wah, malah. Ini Rasulullah tidak pernah ngikutin hawa nafsu, tenang. Sampai akhirnya tidak nama. Iya bu. Oh, kalau gitu ini orang baik. Kalau orang baik tidak mungkin ajarannya tidak baik. Monggo sini, saya masuk Islam. Mengucapkan syahadat. Padahal Rasulullah tidak ngajak masuk Islam, tidak menawarkan Islam, tapi hatinya selalu mengajak orang beriman kepada Allah. Tingkah lakunya menunjukkan hal itu, sehingga orang yang lihat pun tertarik mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dan ini diteruskan sama guru-guru kita, diteruskan sama Sahibul Khair, tidak terlepas untuk mengajak kita beriman kepada Allah, mencintai apa yang menjadi kecintaan dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersambung, mencintai tanah airnya, mencintai kegiatannya, mencintai kebiasaannya, mencintai apa yang menjadi kebanggaannya dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun berharap hadirnya kita di tempat ini mugi-mugi termasuk tondo kula panjenengan tresno kalih Kyai Haji Raden Asnawi, termasuk tanda kita cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, termasuk tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk tanda cinta kita kepada Allah yang sebenarnya alhamdulillah kita dicintai sama Allah, kita dicintai oleh Nabi, kita dicintai oleh Kyai Haji Raden Asnawi, sehingga kita diizinkan hadir, diizinkan kumpul bersama-sama, kita mendengarkan nasihat guru-guru kita bersama-sama. Tadi kita baca maulid, baca sholawat bersama-sama, kita baca tahlil bersama-sama, kita dengarkan manaqib, sejarah hidup, riwayat orang-orang yang soleh. Biar apa? Ambil itu nasihat, ambil itu ibarat, ambil itu hikmah, ambil itu pelajaran. Kau bisa seperti itu kalau kau mengikuti perjalanannya. Kau akan seperti itu kalau kau berada di relnya. Kau akan mendapatkan semuanya dari itu, bahkan lebih kalau kau mau terus berada di dalam kemuliaan itu. Dan Allah tidak pernah nutup pintu bagi hamba-hamba yang ingin mendapatkan dari Allah. Nggak pernah ditutup sama Allah, semuanya dibuka. Makanya kita lihat zaman kita ini nggak pernah hilang dari orang soleh, nggak pernah hilang dari orang-orang yang mulia, nggak pernah hilang dari ulama. Kenapa? Mereka berada di jalannya mereka, mereka berada di relnya mereka, sehingga dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zaki, Baki, yang menurunkan, yang mencurahkan selamanya ada, dan selama ada yang minta pasti dikasih sama Allah. Tinggal ayo semangat kita mana dalam mengikuti perjalanan orang-orang yang saleh, perjalanan orang-orang yang istimewa, yang tiap hari kita minta sama Allah. Tiap hari kita minta nih, 17 kali kita baca ihdinas siratal. Ini kita minta sama Allah, kita ngucapin tiap hari, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan aku jalan yang lurus, jalan hamba-hambamu yang kau berikan nikmat. Beliau termasuk orang yang diberikan nikmat, nikmatnya bahkan abadi, nikmatnya bahkan hakiki, nikmatnya bahkan gak ketulungan, nikmat yang berlanjut, bukan cuma nikmat di dunia, nikmatnya di alam barzah beliau dapatkan, nanti di mahsyar beliau dapatkan, nanti di hisab beliau dapatkan, nanti di yaumul qiyamah beliau dapatkan, bahkan nanti sampai di surganya Allah. Dan nikmat kalau sudah di surga nggak ada kurangnya sedikit pun, selalu bertambah sampai selama-lamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita minta, tapi actionnya kita nggak ada, perjalanan untuk ngikutinya kurang. Ayo ditambah, ditambah, ditambah. Termasuk kesempatan yang nuntut ilmu, benar-benar gunakan waktunya untuk nuntut ilmu. Jangan nanti kalau sudah lulus nyesel, gelo.
Yang masih punya kesempatan untuk beramal ibadah, tambah amal ibadahnya. Yang punya rezeki bersedekah, jalankan dengan sedekahnya. Yang masih bisa berbuat kebaikan, tambah perbuatan baiknya. Yang masih bisa silaturahim, buka pintu silaturahim. Yang masih bisa ziarah, alhamdulillah di Kudus banyak aulia Allah, banyak ada sunan, ada orang-orang soleh, ada orang mulia, datengin. Jangan sampai kita di kota kita ada orang mulia setahun sekali kita datang, bahkan kadang setahun sekali enggak. Rugi kita, kerugian besar. Perjalanan orang-orang yang hebat kita tinggalkan, susah nanti kalau berjumpa dengan beliau. Jaraknya jauh, kita pengen dekat tapi jaraknya jauh. Kalau kita mendekat dengan yang itu, dekat dengan ngikutin perjalanan mereka, nanti akan didekatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita mungkin ngaku nggak mampu, tapi benar-benar keinginannya kuat, ada semangat, nanti kita yang dipanggil sama beliau untuk maju. Amin Allahumma amin. Yang kita inginkan juga tadi yang disampaikan beliau, halawatul iman, manisnya iman. Kira-kira awake dhewe tak ngerasakin apa betul? Nanti ngerasakin koyo apa rasanya? Barang siapa ridho dengan Allahnya, ridho dengan Nabi, ridho dengan Islam, pelajari maknane ridho kali Gusti Allah iki pripun, ridho kali Islam niku maksude napa, ridho kali Kanjeng Nabi niku pripun. Kok kebuka kabeh sing jenenge ridho iki tujuane gawe napa? Nek jenengan ngerti manisnya dadi wong iman karo Gusti Allah. Iman yang manisnya ini enggak ketulungan. Nanti kalau sudah dapat manisnya ini, nggak heran baca manakibnya para aulia, mereka puluhan tahun ibadah, malam nggak tidur. Kenapa? Mereka merasakan nikmatnya beriman kepada Allah. Nek awake dhewe niki merasakan nikmat nek pas turu, kesel turu nikmat. Ngeleh mangan nikmat. Dan ngene ngopi nikmat. Mbek ngerokok nikmat. Wah, kelas-kelas kroco-kroco awake dhewe kaya ngene iki ra munggah-munggah. Ayo naik, iman ini nggak gitu. Yang beriman nggak gitu. Yang iman itu nikmatnya apa? Berduaan dengan Allah, berduaan dengan Nabi, baca kitab. Sing wis maca iso maca kitab, mutolaah kitab. Baca meneh, oh keterangane mau ustaz napa? Baca meneh, oh kurang keterangan aku buka kitab iki. Nggak puas dia itu. Iman ini manisnya itu akan minta tambah terus. Semoga Allah memberikan kita itu semua, dan Allah jadikan majelis kita majelis yang penuh dengan barokah.